Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita ingin belajar tentang IPA, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama kita mengharapkan siswa dapat melakukan pengamatan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep pengukuran. Dan yang ketiga, siswa dapat mengomunikasikan hasil penelitian. Adapun objek yang dipelajari dalam IPA yaitu meliputi seluruh benda di alam, bisa berupa benda yang sangat kecil atau biasa disebut renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga bisa berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Jadi, objek dalam IPA bisa berupa makhluk hidup atau benda-benda yang tak hidup. Kenapa sih kita harus belajar IPA? Apa kegunaan dari belajar IPA? Dengan belajar IPA, kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Selanjutnya, kita juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Dengan belajar IPA, kita juga bisa menyelesaikan masalah. Dengan belajar IPA, kita juga bisa berpikir logis dan sistematis. Kemudian, kalau kita bicara belajar IPA, tidak terlepas dari penelitian atau penyelidikan ilmiah. Apa itu penyelidikan ilmiah? Saya kasih contoh, misalnya kita ingin bicara atau kita ingin belajar tentang lingkungan. Bagaimana cara mempelajari lingkungan di sekitar kita? Nah, untuk mempelajari lingkungan di sekitar kita, maka kita perlu mengadakan penyelidikan ilmiah. Di dalam penyelidikan ilmiah itu harus melalui tahap-tahap tertentu. Antara lain, yang pertama, kita harus mengamati. Mengamati di sini kita harus menggunakan panca indera kita. Yang kedua, kita harus membuat inferensi. Apa itu inferensi? Yaitu menjelaskan pola atau hubungan antara aspek yang diamati serta membuat prediksi. Yang ketiga, setelah kita bisa mengamati dan membuat inferensi, maka kita harus bisa mengomunikasikan hasil pengamatan kita. Untuk itu, sebagai penyelidik, kita harus bisa mempunyai sikap ilmiah. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti itu apa? Antara lain, teliti, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, objektif, juga tenang. Di awal tadi kita sudah bicara tentang pengamatan. Apa itu pengamatan?
Pengamatan atau sering disebut dengan observasi adalah kegiatan mengamati, mencatat objek yang diamati, seperti makhluk hidup maupun benda tak hidup. Di dalam pengamatan, kita bisa melakukannya secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan alat indera. Yang kedua, kita bisa melakukannya secara kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, ini kita menggunakan alat ukur. Berbicara tentang alat ukur, maka kita akan mengadakan pengamatan, dan kita dalam pengamatan itu melakukan pengukuran. Nah, sehingga kita bisa bicara tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengukuran itu apa? Pengertian mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di dalam pengukuran, kita bisa menggunakan satuan baku maupun satuan tak baku. Di awal tadi kita bicara tentang mengukur. Bagaimana pengukuran bisa disebut sebagai bagian dari pengamatan? Misalnya, kita ingin mengukur panjang meja. Bagaimana kita menggunakan apa? Misalnya panjang meja itu berapa jengkal, berarti kita menggunakan alat ukurnya adalah jengkal. Misalnya hasil pengukuran itu adalah panjang meja 7 jengkal. Nah, maka hasil akhir itulah 7 jengkal itu merupakan satuannya. Bicara satuan, maka kita mengenal adanya satuan baku dan satuan tak baku. Apa itu satuan baku dan apa itu satuan tak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Contoh, penggunaan satuan jengkal seperti yang dilaksanakan tadi. Penggunaan satuan jengkal telapak tangan, hasta, depa, dan telapak kaki ini termasuk satuan tidak baku. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang sama meskipun dilakukan oleh orang lain. Satuan ini biasanya diakui secara internasional. Contoh, satuan sentimeter, meter, kilometer, kilogram, dan detik, misalnya untuk satuan waktu. Dan masih banyak lagi. Demikianlah anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tugasnya. Selanjutnya, silahkan melakukan kegiatan pengukuran dengan menggunakan langkah-langkah yang terdapat di LK 3.1.1. Selamat mengerjakan.